Kalau kita tidak paham jati diri, tentunya kita terus akan muter-muter, hanya mengikuti ego dan hawa nafsu yang cenderung mabuk tadi. Kalau jalan yang sempit, yang sulit, nah itu masih mabuk tuh, masih mabuk dunia. Jadi belum bisa memahami jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Alhamdulillah berjumpa lagi di Padepokan Tirta Sirot Asifa Cinangneng, Tenjolaya, Bogor Barat, Jawa Barat, Indonesia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa, punya beragam cerita, beragam tayangan dalam kehidupan. Setiap tayangan semuanya sangat luar biasa. Setiap tayangan tidak ada yang sama alur ceritanya, dari mulai dijadikannya bibit hingga bertemu di tuba palopi, kemudian rahim dan tumbuh berkembang menjadi janin hingga terlahir ke alam jagat raya ini. Kemudian menjadi bayi, balita, anak-anak, tumbuh lagi menjadi remaja, dewasa, menua, dan kembali lagi ke asal muasal kejadian dengan proses yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Bila kita evaluasi, itu sangat menakjubkan sistem kehidupan. Semuanya dijawab oleh waktu, segala hal yang kita tanyakan terjawab setelah tayang. Dan luar biasanya bagi yang berkesadaran merasakan keistimewaan. Bagi yang belum berkesadaran, ya masih mabuk dunia tadi, dengan segala macam pernak-perniknya dunia. Tapi bagi yang berkesadaran, senantiasa bersyukur dijadikan sebagai pengamat, penyaksi di alam semesta ini. Nah, luar biasanya untuk mencapai kesadaran kita harus memahami jati diri kita.
seperti apa diri kita ini, punya kekuatan apa diri kita ini, punya potensi apa diri kita ini, dan kita sebagai apa dalam kehidupan di alam jagat raya ini, yang sekarang ini, di sini, saat ini, sekarang. Karena kalau kita tidak paham jati diri, tentunya kita terus akan muter-muter, hanya mengikuti ego dan hawa nafsu yang cenderung mabuk tadi, mabuk dunia tadi. Kurang bisa memahami apa yang disinyalkan oleh ilham, firasat, intuisi dari hati nurani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang membimbing ke jalan-jalan yang sangat indah. Ihdinas sirotol mustaqim, jalan yang lurus, yang luas, yang indah, mudah dilewati. Kalau jalan yang sempit, yang sulit, nah itu masih mabuk tuh, masih mabuk dunia. Jadi belum bisa memahami jati diri. Untuk bisa memahami jati diri harus bagaimana? Ya kita tahu diri. Barang siapa tahu diri, memahami sang diri, maka akan ketemu. Akan ketemu siapa? Ya ketemu yang memberikan kehidupan sang diri ini. Bisa disebut Allah, Tuhan, Pangeran, Rob, lain-lain lah. Banyak nama-nama penguasa alam semesta ini. Kalau kita sudah berkesadaran, kecil kemungkinan kita tidak ada di dalam surga. Karena surga neraka itu ya ada di sini. Saat ini, sekarang. Bagaimana di surga itu? Ya surga itu tempat ketenangan. Kalau kita tenang, kita nyaman, kita happy, apapun yang terjadi, nah itulah kita sudah ada di surga. Karena ketenangan itu ada di dalam diri masing-masing yang punya jiwa. Kalau di neraka gimana? Gelisah. Jiwa yang gelisah itu sudah di neraka. Karena tidak nyaman. Tidak nyaman. Kenapa bisa tidak nyaman? Ya karena mabuk. Orang mabuk kan nggak ada nyamannya. Orang nggak bisa membedakan got sama tempat tidur. Tempat tidur nggak tahu bahwa itu tempat untuk tidur. Got tempat saluran air dikira tempat tidur. Nah kan salah karena mabuk tadi. Jadi kurang waspada. Akhirnya ya kalau mabuk kan kadang-kadang tidurnya di got, di trotoar, di mana aja di lempang. Itu hal yang simpelnya saja, itu seperti itu, perumpamaan. Makanya ayo kita berusaha berkesadaran. Nah, di sini untuk mencapai berkesadaran kita bimbing dari start awal sampai paham, mengerti bagaimana memahami kehidupan dengan keluarbiasaan potensi diri. Makanya di sini tiap malam Jumat kita adakan bimbingan untuk memahami jati diri, dimulai dengan meditasi dasar.
Kalau untuk lanjutannya ya masing-masing nanti ada masanya, ada penempaan dirinya. Itu tiap malam Jumat, semuanya gratis. Kalau ikut camp, nanti camp ke-7 ini diadakan bulan Agustus. Tanggalnya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 Agustus 2026. Nah, ini rangkaiannya bagaimana? Rangkaiannya pertama itu peserta memang harus harus benar-benar tulus, yakin, dan memang menyengaja ingin memahami jati diri. Ya terserah mau berjumpa guru sejati, mau berjumpa Tuhan, mau begini, begono, begitu, enggak ada masalah. Intinya dengan mengikuti camp, nomor 1 niatnya untuk memahami jati diri, siapa diri kita. Untuk hal-hal yang lain, prosesnya ya pertama, tanggal 6 siang itu harus sudah kumpul di Padepokan. Setelah kumpul di Padepokan, ya istirahat sementara, kemudian setelah ba'da asar, nah kita ajarkan bagaimana cara menggunakan kain kafan yang 9 meter itu, supaya kita mau tahu jati diri, mau ketemu Tuhan, mau ketemu Guru Seti, harus kita mati sakjroning urip. Jadi kita merasakan bahwa kita merasakan kematian ketika masih ada jasad kita, masih ada casing kita. Jadi ilustrasinya, sugestinya, nah kita berbalut kain kafan, simbolnya itu putih. Karena kita berharap kita muncul kembali seperti kita dilahirkan, belum ada tulisan yang macam-macam yang kita lakukan. Jadi ingin menulis riwayat kehidupan kita, merubah menjadi lebih baik. Nah, manfaatnya Sido Mukti Sido Luhur itu simbol bahwa kita akan mencapai mukti maupun luhur gitu. Luhur itu ya tinggi derajatnya lah. Mukti ya kita mukti itu bahasa Jawa ya, tapi sudah dipakai untuk bahasa Indonesia ya. Mukti itu dalam kondisi sangat nyaman secara kedudukan dalam kehidupan, itu mukti. Misalnya sebagai pejabat yang benar kan, jadi nggak mabuk, jadinya itu mukti. Jadi orang baik lah, tapi yang ngurakapi atau yang rohmatan lil alamin, makanya namanya mukti. Nah, jadi nggak ada konotasinya yang negatif, nggak ada yang turun rendah, itu nggak ada. Itu simbol dari Sido Mukti maupun Sido Luhur. Nah kemudian lanjut kita doa bersama, karena mungkin pas malam Jumat itu ya, pas malam Jumat, setelah malam Jumat selesai doa bersama, kita siram jamas, memutus rantai karma. Entah itu karma pribadi yang mulai dari balik sampai hadir di camp tersebut. Namanya siram jamas, membersihkan semua hal yang melekat di dalam tubuh kita yang negatif. Entah itu
yang ada di NA leluhur, perjanjian leluhur, atau ilmu-ilmu yang dicari, susuk-susuk yang sudah dipasang di dalam tubuhnya. Nah, itu dibersihkan ketika siram jamas. Nah, itu. Siram jamasnya di mana? Di pancuran 7. 7 itu adalah kalau orang Jawa namanya pitulungan. Dengan apa? Bunga setaman. Jadi ibaratnya bunga setaman itu menghantarkan kita dengan niatan yang indah, berarti harum. Itu seperti itu. Setelah siram jamas, kemudian masuk ke gua Al-Quran. Jadi kita di situ dibimbing untuk syahadat jiwa. Kalau syahadat syariat kan syahadatain. Ini syahadat jiwa. Jiwanya yang bersyahadat akan menyaksikan Tuhannya. Kan namanya kalau bersaksi kan harus ngadepin. Jadi nanti dia menghadap, menyaksikan dengan sang jiwa. Makanya syahadat jiwa itu seperti itu. Jadi belum bisa diwedar kalau belum siram jamas. Setelah wedaran syahadat jiwa, kemudian kita tawaf di gua Al-Quran. Setelah jam 2 baru puasa. Setelah puasa pagi kita doa bersama. Setelah doa bersama, nah istirahat. Yang mau mirroring silahkan mirroring. Yang mau mengulang bermeditasi, meditasi. Jadi bebas setelah doa pagi. Setelah ba'da asar kumpul lagi. Kita berbagi pengalaman ketika proses meditasi maupun mirroring dan lain-lain sambil menunggu buka puasa. Setelah selesai buka puasa, malamnya sampai isya bincang-bincang. Setelah bincang-bincang segala hal, kemudian kita meditasi dengan media air. Karena kita bermeditasi ini semua elemen alam semesta akan kita berikan bimbingan bagaimana supaya semesta merestui apa yang kita inginkan tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kalau sebelum tayang, sebelum jadi tayangan kehidupan, itu kita masih bisa berupaya. Kalau udah tayang, udah takdir. Nah, itu tinggal kita cari solusi aja gimana menyikapi yang sudah tayang. Tuh. Tapi kalau belum, kita masih bisa usaha, ikhtiar, dan kita entah itu doa, entah itu tirakat, entah itu apa, itu supaya nanti ketika tayang dijawab oleh waktu itu sesuai harapan. Itu seperti itu. Nah, setelah kita meditasi air, jam 2 kita sahur lagi. Terakhir nanti polanya seperti itu. Terakhir kita meditasi api unggun di tengah hutan Ciburial. Di situ api unggun kita merasakan bagaimana kekuatan menyerap energi api. Nah, itu seperti itu. Jadi rangkaiannya seperti itu. Kemudian kita biasa syukuran itu dengan
kendurenan kalau orang Jawa, ini ya tumpengan, ya ada jajan pasar dan lain-lain. Kita bersyukur kita sudah merasakan bagaimana kita memahami jati diri atau diri pribadi, ya seperti itu. Ya insya Allah nanti camp ke-7 silahkan kalau mau hadir. Masalah hal yang lain-lain kita bisa bermusyawarah. Jadi nggak usah ketakutan, biaya dan lain-lain atau hal-hal yang dirisaukan. Yang penting koordinasi dan kita sungguh-sungguh ingin merubah nasib menjadi lebih baik, lebih bijaksana, berkesadaran. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi untuk sesuai dengan tugas kita khalifah, yaitu menghayu-hayune bawono. Jadi sarana sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi untuk sarana selaku khalifah di alam semesta. Nah itu seperti itu. Ya, saya rasa cukup. Insya Allah ibaratnya kita berupaya sesuai dengan keilmuan yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan berkah dan tetap jalur ihdinas sirotol mustaqim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi.